Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Andika Rekhan dan Aldo Fontriardana, Marwan Audi, Muhammad Ali Firjawan, dan Muhammad Fatur Rahman. Kali ini akan membahas jurnal tentang penerapan algoritma C45 dalam analisa kelayakan penerimaan bonus tahunan pegawai. Studi kasus PT Multi Pertama Nauli Medan yang disusun oleh Guntur Syahputra, MKOM, Program Studi Manajemen Informatika STEMIK Pelita Nusantara Medan. Oke, selanjutnya akan dibuka oleh rekan saya yaitu Andika Rekan. Untuk pada Andika Rekan, saya persilakan. Ya. Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap pegawai yang layak dalam menerima bonus tahunan pegawai ditentukan oleh satu, yaitu masa kerja. Untuk masa kerja itu terbagi atas dua transformasi data, yaitu MS, MS itu memenuhi syarat. Nah, untuk memenuhi syarat ini, masa kerja memenuhi syarat apabila masa kerja dari setiap atribut pada tabel asal atau data kinerja pegawai adalah minimal 2 tahun. Nah, dan dua, kehadiran. Untuk kehadiran ini, yang satu yang masa kerja memenuhi syarat itu ada TS yang tidak memenuhi syarat masa kerja tidak memenuhi syarat apabila masa kerja dari setiap atribut pada tabel asal data kinerja pegawai adalah kurang dari 2 tahun. Dan yang kedua ini kehadiran. Untuk kehadiran ini terbagi atas dua transformasi data, yaitu yang satu bagus, kehadiran bagus apabila kehadiran pegawai dari setiap atribut pada tabel asal data kinerja pegawai minimal 75% per tahun. Nah, untuk yang tidak bagusnya, apabila kehadiran pegawai dari setiap atribut pada tabel asal data kinerja pegawai kurang dari 75% per tahun. Nah, yang ketiga ini yaitu loyalitas. Loyalitas itu terbagi dari 3 transformasi data, yaitu baik. Baik ini apabila loyalitas pegawai dari setiap atribut itu pada tabel asal data kinerja pegawai minimal 80% per tahun. Nah, yang kedua yaitu cukup. Nah, cukup ini apabila loyalitas pegawai dari setiap atribut pada tabel asal data kinerja pegawai yaitu 70% hingga 75% per tahun. Nah, dan yang ketiga ini kurang. Kurang ini apabila loyalitas pegawai dari setiap atribut pada tabel asal data kinerja pegawai kurang dari 70% per tahun. Nah, dan yang keempat ini ada hasil pekerjaan, yaitu untuk hasil pekerjaan ini terbagi atas 3 transformasi data, yaitu yang pertama baik. Hasil pekerjaan yang ia lakukan baik apabila hasil pekerjaan dari setiap atribut pada tabel asal data kinerja pegawai mempunyai nilai 80 sampai 90 per tahun. Nah, yang kedua ini cukup. Cukup ini apabila hasil pekerjaan pegawai dari setiap atribut pada tabel asal atau data kinerja pegawai mempunyai nilai Oke, yang kedua ini cukup itu cukup apabila hasil pekerjaan pegawai dari setiap atribut pada tabel asal data kinerja pegawai mempunyai nilai 70 hingga 75 per tahun. Nah, yang ketiga ini kurang ini apabila hasil pekerjaan pegawai data setiap atribut pada tabel asal atau data kinerja pegawai mempunyai nilai kurang dari 65 per tahun. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alif Firjawan. Ya, terima kasih kepada Saudara Andika Rehan. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang data untuk membentuk pohon keputusan.
Data yang digunakan dalam membentuk pohon keputusan tersendiri itu ada data kinerja seluruh pegawai pada PT Multi Pratama Nauli Medan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan perusahaan dalam analisa kelayakan penerimaan bonus tahunan pegawai pada PT Multi Pratama Nauli Medan. Data tersebut didapat dari pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Bangkalan, Sitohang, 1017 AA, 417 AA, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya akan dilakukan praproses untuk menghasilkan data kasus yang siap untuk dibentuk menjadi pohon keputusan. Praproses sendiri ini meliputi 3 hal. Yang pertama, seleksi data. Untuk memilih data yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu data kinerja seluruh pegawai pada PT Multi Pratama Nauli Medan dari data yang ada. Kolom yang diambil sebagai atribut atau variabel dalam pembentukan pohon keputusan adalah ada yang pertama masa kerja, kehadiran, loyalitas, dan hasil pekerjaan. Yang poin kedua, pembersihan data. Untuk membersihkan data, yaitu melengkapi data atau menghapus data duplikat atau juga menghilangkan noise. Yang ketiga, ada transformasi data. Data dapat diubah atau digabungkan ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining agar data siap dihitung menggunakan algoritma C45. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marwan Audi. Waktu dan tempat dipersilakan. Sekarang Excel Oke, bagiannya. terima kasih Muhammad Ali Firjawan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Oke, berdasarkan atribut-atribut tersebut, kita akan membuat langkah-langkah untuk algoritma C45-nya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencari nilai entropi dari masing-masing nilai pada atribut, mencari nilai-nilai gain pada masing-masing atribut, menentukan atribut mana yang menandai root node berdasarkan nilai gain tertinggi dari masing-masing atribut, menentukan cabang atau branch berdasarkan masing-masing nilai dari atribut terpilih. Ulangi semua proses sampai pada titik terakhir. Setelah dilakukan perhitungan entropi, dari semua nilai dari masing-masing atribut, maka dapatlah nilai gain tertingginya berdasar tabel sebelah kanan atas. Baris yang ditandai adalah merupakan atribut dengan nilai gain tertinggi, yaitu hasil kerja dengan masing nilainya cukup, baik, dan kurang. Hasil sementara adalah kepala dari pohon, yaitu hasil kerja dengan cabangnya adalah kurang itu tidak layak untuk mendapatkan bonus tahunan. Cukup itu tidak layak untuk mendapatkan bonus tahunan. Dan baik itu layak untuk mendapat bonus tahunan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Fatur Rahman. Kepada Muhammad Fatur Rahman, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil dari C45 yang telah dipresentasikan oleh Marwan Audi. Setelah hasil C45 itu yang dihasilkan adalah nilai kehadiran. Yaitu selanjutnya berarti data semula yang terdiri dari 35 record atau baris, kita sisihkan lalu kita ambil hanya data yang mengandung nilai baik pada atribut hasil kerja saja. Untuk menentukan nilai-nilai apa saja yang dijadikan sebagai cabang, yang lagi-lagi menggunakan perhitungan mencari nilai gain terbesar berdasarkan nilai entropinya dari data sisa yang telah disisihkan, seperti tabel berikut. Nah, bisa dilihat pada tabel sebelah kiri itu dari 35 record menjadi 15 record. Dari 35 tabel pada dataset menjadi 14 dataset, yaitu berdasarkan hasil kerja yang baik. Nah, pada tabel sebelah kanan itu hasil dari perhitungan entropi dan gain. Didapatkan itu nilai gain tertinggi yaitu pada atribut kehadiran dengan cabang yaitu bagus dan tidak.
Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kami yaitu Aldo Forti Triardana. Oke, melanjutkan dari Muhammad Fatur Rahman, di sini saya akan menjelaskan bagian kehadiran. Dari kehadiran sendiri kan sudah ada, apabila dia kurang maka dia tidak layak, dan apabila dia cukup maka dia layak. Nah, dari sini kita akan mencari by masa kerja. Apabila masa kerjanya itu mencukupi, maka memenuhi syarat, dia akan layak, dan apabila tidak memenuhi syarat maka dia tidak layak. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi menggunakan rapid miner. Nah, dari sini rapid miner saya menggunakan decision tree sebagai operatornya, dan sedikit dari sini saya akan running. Ya, di sini bisa terlihat mengapa berbeda dari hasil pekerjaan, masa kerja dan loyalitas. Di sini saya melakukan sedikit modifikasi, yaitu kenapa tidak layaknya ada 2 warna di sini, karena loyalitas yang tidak layak ada yang tidak mendapatkan bonus. Nah, dari sini bisa lihat bonus tahunan ada yang tidak layak walaupun loyalitasnya baik. Nah, kenapa hasil bisa berbeda dari jurnal, saya melakukan modifikasi di bentar. Mana edit? Saya melakukan modifikasi di bagian kehadiran, yaitu sebagai prediction. Nah, jadi kehadiran situ menjadi prediksi apabila dia bagus atau tidak, maka dia akan menerima kelayakan bonus tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Silakan. Oke, Oke. sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.